Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas matematika SMA kelas 12. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi jarak titik ke titik. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar saya tetap bersemangat dalam mengupload video-video terbaru khususnya yang berkaitan dengan matematika. Konsep jarak titik ke titik. Untuk memahami konsep jarak titik ke titik, mari kita perhatikan masalah berikut. Ada 4 buah rumah, di antaranya adalah rumah A, B, C, dan D. Keempat rumah ini dihubungkan dengan ruas garis. Ruas garis atau diwakilkan atau jalan ya. Dan ruas garis ini memiliki ukurannya masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah misalkan jarak rumah A terhadap rumah C? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kemungkinan ya, kemungkinan rute A menuju ke C. Yang pertama adalah rute A langsung ke C ya. Itu dengan jarak 35 km ya. Yang berikut kemungkinan lain adalah dari A ke B terus ke C, maka total jarak yang ditempuh itu adalah 20 km tambah 18 km sama dengan 38 km. Yang berikut rute AB, setelah itu menuju ke D, dari D ke C, maka jarak rute yang dia tempuh adalah 20 km, yaitu dari A ke B, B ke D itu 25 km, D ke C 30 km. Totalnya adalah 75 km rute. Yang berikut dari A ke D, ke B lagi, baru ke C. Maka total rutenya adalah 15 km tambah 25 km tambah 18 km sama dengan 38 km. Yang berikut dari A ke D, setelah itu langsung ke C. Maka total jarak yang ditempuh itu adalah 45 km. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak rumah A ke rumah C? Jarak rumah A ke rumah C itu ya, merupakan jarak rute terpendek, yaitu 35 km. Jadi jarak antara rumah A dan rumah C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara rumah A dan rumah C, yaitu rute A langsung ke C. Itu sepanjang 35 km. Jadi jarak dari rumah A ke C ini adalah yang ini, rute yang ini, 35 km. Jadi dapat disimpulkan ya, jarak titik ke titik merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi kita melihat ruas garis terpendek, maka itu merupakan jarak. Untuk memahami ini, mari kita membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 20 cm
maka hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama titik BF. Titik BF itu diwakili oleh ruas garis dari B. Jadi menentukan jarak titik B dengan F, maka wakilnya adalah garis BF. Mari kita jawab. Jarak titik BF itu diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk BF. Jadi jarak titik B ke F adalah 20 cm. Karena diketahui di soal ini rusuk dari kubus ini adalah 20 cm ya. Jadi BF ini rusuk atau disebut dengan ruas garis ya. Jadi dalam kubus panjang rusuknya sama. Ya. Yang berikut titik A ke D. Ya. Jarak titik A ke D diwakili oleh garis ya, ruas garis AD ya. Maka jarak titik AD diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk AD. Jadi jarak titik A ke D itu 20 cm sama ya. Yang berikut C, GH. Jarak titik GH diwakili oleh panjang ruas garis GH ya. Dari G ke H itu adalah jaraknya diwakili oleh ruas garis GH. Jadi jarak titik G ke H itu 20 cm. Kita lanjut ke poin D. Dari A ke C. Jadi dari A ke C. Dari A ke C. Jarak titik A ke C diwakili oleh panjang ruas garis AC. Ya, panjang ruas garis AC. Ya, ruas garis AC itu merupakan diagonal bidang alas ABC. Ya, dari AC ini merupakan diagonal bidang alas. Ya. Oke, kita gambarkan. Ya. Jadi A, B, C. Jadi bidang alas ABCD ini kita gambarkan sendiri. Ya. Maka yang kita cari nanti adalah jarak titik A ke C. Ya. Jarak titik A ini diwakili oleh garis AC, ruas garis AC. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk segitiga ABC itu siku-sikunya di B. Ya. Ya. Dari gambar di atas ya, dari gambar ini kita perhatikan bahwa segitiga ABC adalah siku-siku di B. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan teorema Pythagoras itu kuadrat sisi miring ya, sisi miringnya adalah AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku, berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Maka AC kuadrat ya, diketahui di soal itu panjang rusuk kubus tadi 20 cm, sehingga AB nya adalah 20 cm kuadrat, BC nya juga 20 cm kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan kita jabarkan jadi 400 tambah 400, maka 400 tambah 400 kita bisa akali menjadi 2 kali 400, sehingga AC nya adalah akar dari 2 kali 400. Maka AC itu akar dari 420 ya, akar 2 cm. Jadi sini jarak titik A ke C itu adalah 20 akar 2 cm. Jadi jarak A ke C itu 20 akar 2 cm. Kita lanjutkan. Jadi jarak titik H ke B ya. Titik H B ya. Jadi dari titik H ini B ya. Ya. Jadi jarak titik H ke B itu diwakili garis HB ya.
kita hubungkan di garis ini ya. Ini diwakili oleh panjang ruas garis HB. Ruas garis HB merupakan diagonal ruang kubus ABCD EFGH, merupakan diagonal ruang kubus. Jadi HB ini merupakan diagonal ruang garis kubus. Nah, mari kita gambar sendiri ya, agar mudah dipahami. Nah, jadi kalau kita perhatikan segitiga BDH ini itu siku-sikunya di D. Jadi di sini siku-sikunya. Nah, maka untuk menentukan jarak titik B dengan H ya, itu sama, kita menggunakan teorema Pythagoras. Dari gambar di atas kita perhatikan bahwa segitiga BDH ya, adalah siku-siku di D ya di sini. Ruas garis BD adalah diagonal bidang alas ABCD. Jadi BD itu merupakan diagonal bidang alas dari ABCD. Ya. Sehingga ya, di sini BD ya, ruas garis BD itu sama dengan ruas garis AC ya. Jadi ruas garis yang ini AC sama dengan ruas garis BD itu 20 akar 2 cm ya, merupakan hasil perhitungan dari soal sebelumnya. Berdasarkan teorema Pythagoras ya, untuk segitiga yang ini maka diperoleh hubungan ya, HB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat tambah dengan EH kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilai dari BD-nya adalah 20 akar 2 kuadrat ya, dari sini tadi tambah 20 kuadrat, maka sama dengan 20 kuadrat itu 400 akar 2 kuadrat 2 ya, kali 2 di sini tambah 20 kuadrat 400, maka sama dengan 800 tambah 400 sama dengan 1200. Maka HB-nya itu merupakan akar dari 1200. Maka sama dengan 20 akar 3 cm. Jadi jarak titik H ke B ya, dari H ini ke B sini itu adalah 20 akar 3 cm. Kita lanjut ke poin berikut. Titik G ke titik tengah AB ya, tengah dari AB ya. Misalkan titik P adalah titik tengah dari AB. Jarak titik G ke titik tengah B diwakili oleh panjang ruas garis GP ya. Oke, jadi ini titik tengah AB itu adalah titik P, maka jarak titik G ke titik P itu merupakan ya, jarak ruas garis yang kita cari nanti ya. Ya. Kita ambil coba bawa keluar ya. Jadi siku-sikunya di sini ya. Di panjang B jadi B ke P itu adalah 10 cm ya, karena tengahnya berarti dari A ke B tadi kan adalah 20 ya, karena panjang kubus ini kan 20, berarti setengah dari 20 itu 10 cm ya. Ya, dari gambar di atas kita perhatikan bahwa segitiga BGP adalah segitiga siku-siku di B ya. Ruas garis BG adalah diagonal bidang alas BCGF ya. BCGF ya. Jadi ruas garis BG itu merupakan ya, diagonal ya, diagonal dari BCGF ya, ruas garis yang ini merupakan diagonal bidang ya, yang ini. Semuanya adalah diagonal bidang kubus ABCD EFGH. Sekarang kita perhatikan segitiga BGP. Maka berdasarkan teorema
Pythagoras, kita peroleh hubungan ya. GP kuadrat sama dengan BG kuadrat, ini BG kuadrat ditambah dengan BP kuadrat. Tinggal kita substitusikan. BG nya adalah 20 akar 2 kuadrat tambah BP nya adalah 10 kuadrat. Jadi ini adalah 400 kali 2 tambah 100, sehingga jadinya 800 tambah 100, ini 900. Maka GP di sini adalah akar 900 ya. Jadi maksudnya bukan GB ya, GP di sini maksudnya, bukan GB. Jadi GP nya adalah 30 ya. Akar dari 900 kan 30. Jadi jarak titik G ke P ya, titik tengah AB itu adalah 30 cm. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui 5 T A B C D ya. Gambar ini 5 T A B C D. Jadi ABCD nya ini merupakan persegi ya. Ini ABC ini merupakan persegi. Panjang rusuknya 6 cm ya. Jadi TA, jadi panjang dari TA ya, ini sama dengan TB, TC, TD ya. Jadi di sini titik M nya itu tengah AC. Jadi titik M yang ini itu tengah dari AC ya, tengah dari titik ini sini ya. Hitung jarak antara titik T ya, dan titik M. Berarti kita menentukan jarak dari titik T ke M ya, dari sini ke atas ya. Kita bisa buat garis yaitu sini TM. Kita menentukan jarak TM ya. Mari kita jawab. Kita perhatikan segitiga ABC itu merupakan siku-siku di B di sini ya, ini. Berarti ya, kita bawa keluar supaya mudah perhitungannya ya. Jadi siku-sikunya tadi di sini ya. Ya. Maka untuk mencari panjang AC ya, kita cari panjang AC dulu. Itu kita menggunakan teorem Pythagoras ya, karena siku-sikunya tadi di sini ya. Ini itu AB kuadrat tambah BC kuadrat, maka AC kuadrat kita substitusikan ya. Jadi rusuk dari bidang ABCD tadi itu adalah 6 ya, di sini 6, sehingga 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dan 36 tambah 36 sama dengan 2 kali 36 ya. Maka AC itu akar dari 2 kali 36, sehingga jadinya adalah 6 akar 2 cm. Nah, jadi panjang AC nya itu ya, 6 akar 2 cm. Titik M adalah tengah AC ya, tengah dari AC ya, sehingga AM ya, jarak dari AM ya, atau M ke C ya, atau C ke M itu merupakan setengah dari jarak ruas garis AC ya, setengahnya. Berarti kalau AC nya adalah 6 akar 2 yang ini tadi ya, 6 akar 2, maka panjang AM atau CM ya, itu setengah dari 6 akar 2, sehingga di sini 3 akar 2 cm. Jadi jarak AM nya itu 3 akar 2 cm. Oke, kita lanjut. Kita buatkan segitiga ya, TCM. Oke, kita keluarin segitiganya ya.
Jadi siku-sikunya di M di sini ya. Panjang DC ya, menurut soal 5 cm, CM-nya tadi adalah setengah dari AC, yaitu 3/2 cm. Ya. Perhatikan segitiga CMT atau siku-siku di M ya. Berarti DC kuadrat sama dengan CM kuadrat tambah TM kuadrat. Maka yang kita cari adalah ini TM kuadratnya, yang ini. Itu berarti pengurangan dari ya kuadrat sisi miring ini terhadap siku-siku CM. Sehingga sini DC kuadrat kurang CM kuadrat. Maka 5 kuadrat kurang 3/2 kuadrat ya. Maka sama dengan 25 kurang 18 ya. Ini kenapa 18 ini 3 dikuadratkan 9 dikali 2, ini akar 2 kuadrat kan 2 sehingga 18. Maka TM kuadratnya 7, TM sama dengan akar 7. Jadi jarak titik T dan titik M adalah akar 7 cm yang merupakan tinggi dari limas TABCD. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam membantu memahami pelajaran matematika. Terima kasih. Bye-bye.